Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Kisah lucu perdebatan Kiai Haji Hawab Hasbuloh dengan Muso, tokoh komunis yang sangat kejam dan beringas. Bagaimana perdebatannya? Tonton sampai habis biar tidak salah faham, dan bila suka dengan sejarah ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan kisah-kisah dan sejarah dari Kodi Channel. Muso atau Paul Mussot, bernama lengkap Muso Manowar atau Munawar Muso, adalah seorang tokoh komunis Indonesia yang memimpin Partai Komunis Indonesia pada era 1920-an dan dilanjutkan pada pemberontakan PKI di Madiun pada 1948. Tiba-tiba saja Muso muncul di Yogyakarta pada tanggal 12 Agustus tahun 1948 di tengah-tengah masa FDR. Ia rebut pimpinan FDR dari tangan Amir Syarifuddin dengan laga Julius Caesar tatkala menendang Portus di dekat Zela sambil menepuk dada. Vini, Vidi, Vici, saya datang, saya lihat dan saya menang. Sejak itu FDR dilebur hanya sebagai PKI, Partai Komunis Indonesia, langsung dipimpin oleh Muso yang didampingi Amir Syarifuddin, Maruto Darusma, Tan Lingji, Abdul Majid dan Setiajid. Alimin, tokoh kawakan PKI di Kotak, kan sebagai tokoh yang gagal. Sebagai kita ketahui, Alimin, Semaun, Darsono dan Muso adalah tokoh-tokoh PKI satu angkatan yang menjadi arsitek pemberontakan pada tahun 1926. Konon Muso diselamatkan oleh Van der Plas ke luar negeri. Ada sebuah kisah menarik tentang Muso, tokoh PKI yang terkenal berangasan, lekas marah dan senang berkelahi. Suatu ketika terlibat dalam perdebatan dengan Kiai Abdul Wahab Hasbuloh mengenai Tuhan. Sebagai seorang ateis, Muso tentu saja tidak mau percaya pada Tuhan. Perdebatan semakin seru dan kasar karena pembawaan Muso yang cepat naik darah. Beberapa orang menyaksikan perdebatan itu merasa cemas juga melihat Muso yang bersikap aut-autan dan badannya jauh lebih kekar dan lebih tegap dibandingkan dengan Kiai Wahab yang berperawakan pendek dan kecil itu. Kiai Wahab mulai berpikir, tidak ada gunanya melanjutkan diskusi dengan orang jahil macam Muso. Kiai Wahab bukannya gentar menghadapi tubuh Muso yang bagaikan beruang itu. Kiai Wahab terkenal sebagai pendekar pencaksilat yang berpengalaman dikeroyok 3 atau 4 orang penyamun dalam perjalanan yang angker antara Makkah dan Madinah sekitar tahun-tahun 1920 sampai tahun 1925, mengalahkan penyamun-penyamun yang tubuhnya lebih besar dan tegap melebihi Muso. Yang menjadi pikiran Kiai Wahab adalah berdiskusi mengadu hujah mencari kebenaran. Karena Muso hanya mengandalkan otot dan kokot, main jotos dan mulut besar, Kiai Wahab merasa tidak ada gunanya melayani orang jahil. Senjata manusia adalah akal pikiran dan akhlak mulia, bukan kepalan tinju. Haji Hasan Dipo, Presiden Tanfiziyah HBNU ketika itu, 1926, mengambil alih tempat Kiai Wahab dalam berdebat dengan Muso. Haji Hasan Dipo terkenal sebagai seorang tokoh yang serba bisa bermain menurut irama gendang, main halus, atau main kasar, semua bisa dilayani. Muso ditantang untuk bersama-sama Hasan Dipo menghampiri jalan kereta api Surabaya-Batavia di dekat Krian, antara Surabaya Mojokerto, menantikan kereta api ekspres yang sedang berlari kencang. Begitu kereta api nongol dalam kecepatan tinggi, mereka berdua harus meletakkan batang leher mereka masing-masing di atas rel agar digilas lokomotif beserta seluruh rangkaian kereta api, hingga tubuh mereka masing-masing hancur berkeping-keping. Nah, dengan jalan demikian mereka akan memperoleh keyakinan, ainul yakin hakul yakin, tentang adanya Allah. Muso yang bertubuh kekar dan besar tetapi jiwanya kerdil itu tidak berani melayani ajakan Haji Hasan Dipo, Presiden Hufbestur NU, Ketua Umum PBNU, yang bisa melayani Muso dalam debat kokot maupun otot. Semoga menambah wawasan kita dalam sejarah, amin. Bila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya dari Kodi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.